Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayu Hasnayanto dalam mata kuliah Praktikum Linux System Administrator. Kita akan masuk ke pertemuan 4, di mana pertemuan 4 ini akan membahas yang namanya editor V. Apa sih editor V itu? Jadi editor V ini adalah untuk membuat file, sama fungsinya seperti cat. Hanya saja untuk cat itu dia agak terbatas gitu. Jadi fasilitas yang disediakan untuk perintah cat agak terbatas, tapi kita akan sempurnakan lagi dengan menggunakan namanya editor V. Kalau kurang lebih di Windows itu sama fungsinya kita menggunakan Word ya. Balik lagi ke materi editor V. Editor V itu jadi kalau untuk perintah cat membuat baru ya, cat lebih besar nama file. Tapi kalau untuk editor V itu hanya V spasi nama filenya Pak. Begitu. Nanti dia akan masuk ke dalam jendela baru, maksudnya itu masuk ke editor V, layar editor V gitu. Oke, seperti biasa saya akan membahas materi ini dengan menggunakan latihan soal, dan pastinya di latihan soal ini saya akan selalu flashback di materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya di pertemuan 3 itu kan saya membahas tentang salah satunya perizinan hak akses dalam Linux ya. Ini pasti akan saya bahas lagi agar kalian mengerti gitu dan tidak lupa. Oke, langsung saja kita login dulu. Langsung masuk seperti biasa terminal. Baik, nomor 1 login ke root dan buat user dengan nama v_5 masing-masing dan tanpa password. Kalau untuk pertemuan sebelumnya pasti selalu menggunakan password, tapi di sini kita tidak menggunakan password, jadi hanya membuat usernya saja. Berarti add user spasi v_5 masing-masing, berarti 13171234. Enter. Nah, karena tidak menggunakan password, berarti kita langsung login aja. su spasi min l spasi v_13171234. Enter. Baik, kita sudah masuk ke user yang tadi kita buat. Sekarang kita membuat direktori sun dan letter ya. Direktori bisa selalu diulang-ulang pasti ya. mkdir sun dan letter, pasti letter. Enter. ls buat jaga-jaga aja, takutnya nggak kebuat. Oke, buat letter dan sun ya. Letter dan sun, kemudian lanjut di nomor 3. Nomor 3 itu buat kata ubah akses sama fungsinya menjadi perintah chmod atau chmod. Berarti kita akan mengaliaskan si ubah akses ini ya sama fungsinya dengan chmod. Balik lagi, kemarin untuk mengubah atau membuat kata sama fungsinya itu menggunakan perintah alias spasi nama perintah katanya ubah akses sama dengan chmod, jangan chmod, perintahnya chmod, kemudian enter. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 dulu ya.
kita buat membuktikan itu kita lanjut ke nomor 4. Karena nomor 4 itu kita mau mengubah izin akses directory. Nomor 4, ubah izin akses directory soon menjadi D itu directory ya, min wx rw min r min x dengan perintah yang tadi kita rubah. Berarti kita lihat ls dulu, ls spasi min l dulu. Jadi kita lihat dulu untuk directory soon masih standar. Sekarang kita ubah aksesnya jadi min wx rw min r min x. Berarti saya buka lagi tabelnya. Oke, kita buka. Berarti tadi perintahnya itu min wx ya, min di Excel min wx terus rw min kemudian r min x min x. Kita hitung sekarang. Min itu 0, w itu 2, x itu 1, r itu 4, w itu 2, min itu 0. R 4, min 0, x itu 1. Sekarang kita jumlahkan lagi. 0, 2, 1. 0 tambah 2 tambah 1. Berarti 3. Kemudian 4 tambah 2 tambah 0. Berarti 6. 4 tambah 0 tambah 1. Berarti 5. Berarti kita dapat 3, 6, 5. Di sini perintahnya menggunakan ubah akses ya. Menggunakan ubah akses. Berarti kita masuk ke Linuxnya, ubah akses spasi 365 spasi nama direktorinya soon, enter. Nah sekarang saya balikan dulu layarnya. Oke, sekarang kita ls spasi min l lagi. Sekarang kita lihat untuk directory soon min wx rw min jadi rw min, sama seperti dengan kita di soal nomor 4. Dan kita menggunakan perintah ubah akses dan itu berfungsi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Masuk ke directory letter. Ya, sebelumnya untuk directory soon kita nggak usah apa-apain lagi. Maksudnya kita tidak normalin lagi karena kita tidak membahas atau kita tidak membuat apa-apa di directory soon. Jadi tidak masalah gitu. Sekarang nomor 5 yaitu masuk ke directory letter, kemudian buat file kosong dengan nama still. Buat file kosong dengan nama still. File kosong itu berarti kita menggunakan namanya perintah touch atau sentuh kalau bahasa Inggris sentuh. Berarti kita pindah dulu ke directory letter, cd letter, kemudian kita buat file kosong, perintahnya touch spasi still, enter. ls still. Sekarang kita baca aja, benar nggak kosong? Cat spasi still, kosong gitu. Baik, sekarang kita ke nomor 6, yaitu buat file dengan nama latihan 4 dengan perintah editor v.
ya, dan isi filenya dengan ini. Tuh. Berarti kita perintahnya itu v spasi nama file. Tuh. Berarti di sini v spasi nama filenya tadi latihan 4, enter. Oke, sekarang kita masuk ke layar editor V. Kita masuk ke layar editor V, di mana di sini ada dua mode. Ada dua mode. Yang pertama, mode untuk ngedit. Ketika kita masuk ke editor V, layar editor V, itu otomatis masuk ke mode edit. Ya, jadi kita sebenarnya ya tidak bisa mengetik. Cuman karena distro ini baru, jadi karena di layar ini masih kosong, jadi kalau kita otomatis mengetik, ya misalkan saya Andika, tuh, ya, dia langsung berubah menjadi mode ngetik atau insert, seperti itu, karena dia layarnya masih kosong, gitu, ya. Ini saya kosongin lagi. Nah, gimana caranya kalau sudah mengetik, kita mau kembali lagi ke mode edit, ya, ke mode edit. Berarti kita hanya mengklik tombol escape. Berarti dia akan menghilang lagi. Gitu. Nah, untuk mempermudahnya, nanti saya akan tampilkan on screen keyboard aja ya. Sekarang kita buat dulu isi filenya. Itu biasa sebenarnya tadi ada mode edit sama mode insert. Kalau dia mau mode insert, kalau layarnya kosong itu kita langsung ngetik, itu otomatis. Tapi kalau misalkan kita mode edit terus mau ke mode insert tanpa harus mengetik dulu, itu kita menggunakan perintah atau mengklik tombol insert seperti ini. Jadi nanti ketika menekan tombol insert jadi mode ketik atau mode insert gitu, baru kalian ketik gitu. Oke, saya akan ketik dulu. Jangan lupa setiap baris itu di enter ya, jadi sama kayak cat, jadi kalau di enter itu dia akan menyimpan setiap barisnya gitu, enter. Oke, nah sekarang kalau di perintah cat itu untuk menyimpannya menggunakan Ctrl C. Nah, sekarang di editor V itu ada beberapa perintah ya. Jadi di sini ada ×2W itu untuk write, itu menyimpan file tanpa keluar dari layar editor V. Gitu. Terus ×2key untuk keluar dari layar editor V tanpa menyimpan file. Gitu. Jadi filenya itu sebenarnya ada, cuman kalau misalkan belum kalian input itu kosong terus kalian langsung ×2key langsung nggak kesimpan gitu. Atau yang terakhir ×2w key ya, berarti untuk menyimpan file kemudian keluar dari editor V ya. Nah, sekarang kita praktekkan yang ×2w dulu ya. Nah, sekarang kita masih dalam mode write ya, berarti kita harus masuk ke mode edit dulu. Kita harus klik escape. Saya pakai on screen dulu. On screen, nanti kita harus klik escape dulu ya, baru nanti insertnya hilang gitu. Sekarang kita akan menyimpan, berarti ×2 shift ×2w kemudian enter. Nah, di sini ada tulisan latihan 4 new 5 line, berarti 5 baris karena tadi saya enter di sini. Terus 136 karakter kemudian return itu sama aja seperti save ya, sama save. Oke, yang kedua
itu menggunakan perintah titik 2 w key ya. Kalau key itu kan keluar aja, berarti kita menggunakan titik 2 w key. Fungsinya untuk menyimpan dan keluar dari layar editor. Enter ya. Jadi nanti dia akan keluar gitu. Sekarang gimana Pak masuknya lagi? Ya kita ketik lagi aja v spasi nama filenya itu latihan 4 ya. Jadi dia akan kembali lagi ke dalam layar editor V gitu ya. Sama aja kayak ngebuka file lah. Oke, sekarang tadi nomor 6 ya. Ini nomor 7 tadi sekalian ya. Itu simpan file latihan 4 tanpa harus keluar layar tadi titik 2 W ya. Sekarang nomor 8, salin baris ketiga latihan 4 dan letakkan di bawah baris ke-4, berarti baris kelima ini seperti itu. Nah ini namanya pengeditan teks ya. Tadi salin baris ketiga latihan 4 dan letakkan di bawah baris ke-4. Sekarang kita akan jelaskan sebentar ya. Ini untuk perintahnya tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau dalam modus edit itu harus menekan escape, tapi kalau jika memasukkan atau mengetikkan kata silakan tekan tombol insert gitu. Jadi ada dua mode ya. Oke, yang pertama itu O kecil, itu membuka baris baru dan menyisipkan teks di bawah pointer ya. Jadi intinya yang edit teks yang ini pokoknya kalau dia masuk ke edit kita harus dalam mode edit, jangan dalam mode insert seperti ini ya. Seperti ini tidak bisa karena dia fungsinya untuk mengetikkan kata atau menginsert. Jadi kalau bisa itu harus mode edit, jadi insertnya hilang gitu, ya. Oke, di sini ada O kecil untuk menyisipkan, O besar untuk membuka baru, untuk menyisipkan di atas. Jadi O kecil untuk di bawah pointer, O besar itu untuk di atas pointer ya, membuka. Berarti kalau misalkan posisi pointer itu yang ngedip-ngedip ya. Terus saya mencet O kecil, berarti menyisipkan di bawah ya. Itu jadi nanti dia otomatis seperti di enter gitu. Tapi kalau saya kita skip lagi, kalau saya pakainya O besar ya, ini O besar, nanti yang baris keempat itu ke bawah seperti itu. Jadi di atas posisi kursor tuh ya. Dan biasanya dia langsung edit tuh, langsung ke dalam mode insert ya. Nah sekarang ada NYY, NY, NYW. Itu N itu ingat ya, N itu untuk keberapa gitu, angka lah. Jadi di sini NYY dijelaskan digunakan untuk menyalin N baris dari posisi kursor, berarti barisnya ada berapa gitu ya. Misalkan saya kursornya itu di sebagai ini ya. Nah terus saya tuh ketik nih N itu berarti jumlahnya ya. Saya ketik itu 2 YY ya. Jadi itu saya akan menyalin 2 baris berarti dari posisi kursor itu ya, 2 YY. Nah sekarang kita akan paste itu menggunakan ada 2 ya, P ya, P kecil sama P besar. Seperti biasa P itu di bawah, P kecil itu di bawah, kalau P besar itu di atas ya. Berarti kalau misalkan saya letakkan kursor di sini dan saya ketik P kecil, nah dia akan paste ke bawah gitu
ya. Kalau saya ketik P besar, dia di atasnya gitu ya. Jadi yang tadi ada di bawah itu atau setara itu langsung ke enter ke bawah gitu, ya. Nah, tadi perintah untuk nomor 8, salin baris ketiga latihan 4 dan letakkan di bawah baris keempat. Berarti kita akan menyalin sebuah baris, ya. Berarti letakkan kursor kita di baris 3, kemudian ketik aja 1 Y, ya. 1, kita ulang lagi 1 Y gitu. Nah, letakkan di bawah baris 4, berarti kursornya itu harus di baris 4 dulu. Kemudian kita menggunakan paste yang di bawah, berarti P kecil ya. Nanti kita klik P gitu ya. Jadi dia akan nambahnya di bawah seperti itu. Sekarang nomor 9, buatlah satu baris baru dengan mengambil kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat. Berarti kita akan mengambil kata-kata berikut ini. Nih, kata-kata berikut kita belajar untuk ya. Kemudian mendapatkan, saya kasih dulu, untuk mendapatkan nilai bagus gitu. Berarti kita akan mengcopy kata, ya. Kita akan mengcopy kata. Oke, di sini perintah untuk mengcopy atau menyalin kata menggunakan NYW. Berarti misalkan katanya ada satu aja, berarti 1 YW gitu, ya. Yang pertama kita akan menyalin kata kita, ya. Berarti kita cari dulu nih, kita ada di baris pertama tuh. Berarti perintahnya adalah 1 YW gitu, karena kita akan mengambil satu aja. Sekarang kita paste di baris kelima aja ya. Kita akan paste ke baris kelima. Berarti kita sini dulu, terus P kecil. Oh, sorry, ini sepertinya salah ketik tadi saya. Kita undo dulu ya. Untuk kata tadi NYW, berarti tadi saya ketik dulu kayaknya 1 YW ya. Kita langsung paste. Oh, ini berarti kita bikin enter aja deh sendiri deh. Ini kita masuk ke mode edit, kita masuk ke mode insert, terus enter. Ntar kita masuk ke mode edit lagi, escape ya. Berarti tinggal di paste tadi P tuh ya. Sekarang kata berikutnya yaitu belajar dan untuk ya. Berarti kita lihat dulu sini, cari kata belajar ya. Semoga kita mau pelajari. Belajar di sini nggak ada ya? Oh, kita mau pelajari aja deh. Kita akan mengcopy mempelajari. Berarti 1 YW ya. Dan kita ke bawah, kemudian paste gitu. Terus kata berikutnya untuk, berarti kita cari untuk 1 YW lagi ya. Terus kita paste, kemudian mendapatkan
Di sini mendapatkan nilai bagus, berarti kita langsung 3 ya. Berarti untuk 3 kata kita tulisnya 3 YW ya, karena kita mengambil 3 kata sekaligus. Sekarang kita letakkan di bawah atau setelah untuk ya, terus kita paste gitu ya. Jadi hanya menggunakan perintah aja. Untuk YW ya, untuk E-nya untuk itu baris, N-nya itu karakter, YW itu untuk kata gitu. P kecil untuk paste di bawah, P besar untuk paste di atas gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 10, simpan dan keluar dari layar editor V. Berarti kita menggunakan titik 2 W key, enter. Coba kita masuk lagi. Oke, masih sama. Nah, sudah selesai untuk latihan soalnya. Sekarang saya mau di sini ada pengeditan teks lanjutan 2 dan pencarian string ya. Pokoknya saya mau kalian pelajari sampai pengeditan teks lanjutan 2 aja gitu. Coba kalian terapkan atau contohkan, dan jika ada pertanyaan silakan tanya di WhatsApp grup. Untuk pencarian string itu di pertemuan berikutnya, nanti baru saya bahas karena materi untuk pertemuan berikutnya agak banyak ya, jadi saya akan sisipkan di pertemuan 4 sedikit seperti itu. Tapi saya mau untuk pengeditan teks lanjutan 2 ini kalian tolong contohkan atau kerjakan di latihan soal yang ini ya, di editor V yang seperti ini ya. Misalkan untuk NCW deh, NCW berarti 1 CW kita misalkan 1 CW atau 2 CW, jadi digunakan untuk mengganti teks per kata. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ganti kita tulis 1 CW ya, kita tulis 1 CW, 1 CW. Nah, nanti dia langsung masuk ke mode insert ya. Sekarang baru langsung ngetik, misalkan saya gitu ya, kemudian skip lagi buat mode editnya ya. Jadi jangan lupa ya, untuk modenya kalian perhatikan, ini masuk ke mode edit. Kalau saya klik insert, dia masuk ke mode ketik. Jadi jangan lupa bolak-balik ya ke mode itu, 2 mode itu. Itu tadi saya udah praktekkan untuk CW. Nah, silakan kalian praktekkan sendiri ya sampai SH lah gitu. Oke, itulah materi untuk pertemuan 4. Jadi jika ada pertanyaan, saya ulangi lagi, silakan tanya di WhatsApp grup, dan jangan lupa untuk absen, lalu download materinya di Google Drive saya. Untuk linknya akan saya berikan di dalam WhatsApp grup ya. Jadi setiap pertemuan selalu akan saya infokan seperti itu. Lalu jangan lupa jika sudah menonton video ini, kalian like, komen, dan subscribe jika sudah menyimak ya. Biasanya tuh yang masih banyak nanya nih, masih banyak bahasnya, banyak nanya di WhatsApp grup, pertanyaannya itu sudah saya bahas di video, itu biasanya kalian tidak menyimak. Ini agak kurang, jadi kalau bisa menyimak dulu, baru nanti jika ada kesusahan baru tanyain gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.